Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Tambunan. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang persiapan menuju game week pertama. Susunan pemain gue bongkar siapa saja pemain terbaik dari posisi kiper, back, gelandang, striker, dan juga siapa sih yang paling layak untuk kita kaptenin di FPL game week 1. Kita mulai aja guys. Oke guys, kita lihat dulu nih statistik kiper per 90 menit guys di Premier League musim lalu. Ini menurut gue adalah kandidat kiper-kiper yang bakal dipakai ya guys di FPL musim 2022-2023. Kita tahu Ward memang dia dapat menit per bonus terbaik ya guys. Tetapi jangan lupa juga bahwa musim lalu dia cuma satu kali jadi starter. Tetapi sekarang dengan kabar Kasper Schmeichel akan cabut dari Leicester City, Ward kemungkinan akan menjadi kiper utama dari Leicester, bergantian dengan juga kiper harga 4 Everson gitu. Tetapi guys, kalau misalkan kita lihat dari kesempatan starter ya, tentu kiper yang sudah menjadi jaminan utama itu lebih meyakinkan menurut gue pribadi guys. Ada Hugo Lloris yang selalu jadi starter bahkan di musim lalu, ada Alisson Becker, ada juga Ramsdale, Josesa, Raya, Pope, dan Ederson Moraes. Kalau dari kans clean sheet, kita lihat di sini Ederson dan Alisson yang dimana memang kiper Manchester City dan Liverpool punya kans clean sheet yang terbesar ya guys. Cuma seperti biasa kalau kiper dari klub besar otomatis catatan penyelamatannya itu lebih sedikit dibandingkan kiper-kiper yang lebih sering digempur. Makanya kalau kita lihat dari segi jumlah penyelamatan ya guys, itu Nick Pope musim lalu kan dia di Burnley ya, tapi sekarang di Newcastle United otomatis seharusnya bakal lebih top lagi nih pertahanannya. Lalu juga ada yang sering melakukan saves lagi, ada Josesa dan juga Raya. Gitu guys. Lalu juga kekurangan dari kiper-kiper tim elit seperti Ederson, Alisson, Lloris, Mendy itu adalah menit per bonusnya guys. Jadi mereka tuh buat dapetin bonus susah karena kan mereka jarang melakukan penyelamatan. Mereka biasanya dapetin clean sheet memang karena pertahanan klub tersebut kuat. Gitu ya guys. Ini kandidat kiper-kiper. Lalu kita lanjut guys ke posisi back. Nah, ini catatan per 90 menit guys di Premier League musim lalu. Kalau dilihat dari ini gue ngambil statistik clean sheet-nya, XA, expected assist, XG, expected goals, dan XGI, expected goal involvement. Memang yang paling tinggi Neco Williams ya guys kalau dia dari XGI musim lalu. Tetapi perlu kita tahu juga bahwa Neco Williams itu musim lalu di Liverpool cuma main satu kali di Premier League dan langsung menciptakan assist saat itu, sehingga XGI-nya tinggi banget nih. Tapi kalau misalkan normalnya pemain back-back yang rutin bermain seperti Trent Alexander-Arnold, Doherty, Reece James, Cancelo, Zinchenko, Robertson, Trippier, Walker, dan Magalhaes itu rata-rata di rentang 0,1 sampai 0,50 XGI-nya. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Kalau dilihat dari XGI, ini gue salah ini warnain ya. Dilihat dari catatan clean sheet itu yang paling tinggi kemungkinannya adalah Alexander-Arnold ya guys. Lalu ada juga kayak Walker sama Cancelo. Tetapi kalau kita lihat ke XA itu yang paling tinggi selain Neco tentunya yang memang cuma main satu kali, ada Doherty, Reece James, Zinchenko, Robertson. Nah, permasalahannya untuk Doherty ini kan Conte udah bilang kebugarannya ini belum kembali seperti sedia kala ya guys, sehingga masih butuh waktu untuk kembali bugar. Tapi memang XA dan XG-nya Doherty ini sangat-sangat menggoda guys, gitu. Nah, kalau dilihat dari XGI, gue lebih mengedepankan sih ya guys untuk mengambil Alexander-Arnold, terus Cancelo yang menurut gue udah kuncian tuh paten. Lalu ketiganya memang menarik Doherty ya guys. Cuma Tottenham Hotspur ini kan di match kedua lawan Chelsea ya di Stamford Bridge itu menjadi tantangan dan belum tentu Doherty menjadi starter. Itu kalau misalkan pilihan back-back top ya guys. Lalu kita lanjut ke posisi gelandang. Nah, tentu saja ada Mo Salah guys dari Liverpool dengan ini non penalty expected goals involvement yang tertinggi guys, 0,86. Kenapa XGI-nya Mo Salah lebih tinggi dibandingkan NP-XGI? Karena kalau XGI ini kan dihitung dengan kans Mo Salah sebagai eksekutor penalti ya guys. Makanya Mo Salah ini tertinggi. Nah, kalau dilihat dari XA itu yang paling bagus Kevin De Bruyne ya guys, gelandangnya Manchester City. Kalau dari XG, Mo Salah
yang bisa mendekati hanya Raheem Sterling yang sekarang pindah ke Chelsea ya guys. Lalu ada juga Son tentunya, sang top scorer Premier League musim lalu bersama Mo Salah. Tapi kalau dari XGI, Mo Salah hanya bisa disaingi oleh Sterling dan juga Son ya guys. Nah di sini gue juga memasukkan dua nama yang sedang ngetren, yakni Neto dan juga Bailey, di mana mereka sama-sama on fire guys selama pramusim Liga Inggris. Neto bersama Wolves dan Bailey bersama Aston Villa. Permasalahannya bagi Neto adalah striker utama Wolves, Raul Jimenez, cedera nih guys. Sehingga Neto itu kalau bermain tanpa Raul Jimenez produktivitasnya menurun. Dan Neto kan menempati winger kiri ya guys. Di winger kiri dalam partai terakhir Wolves itu Neto diganti oleh Wong Hye-chan. Sedangkan pengganti posisi Raul Jimenez adalah Daniel Podence. Justru Podence yang menjadi penyerang tengah dan posisinya lebih aman. Jadi Neto ini agak riskan nih guys buat lo yang mempertimbangkannya. Tapi memang kalau dilihat dari fixtures, Wolves terbilang empuk ya guys. Sedangkan kalau Bailey yang suka di head to head ini dengan Neto menurut gue justru lebih terjamin, karena Aston Villa ini memiliki daya gempur yang lebih bagus dibandingkan Wolves. Fixture-nya juga oke dan Bailey lebih aman untuk mengunci tampil 90 menit. Permasalahannya Bailey ini kalau misalkan tampil buruk, dia kemungkinan di match kedua dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi cadangan karena pilihan squad dari Steven Gerrard yang lebih tebal ya guys. Gitu. Tetapi Bailey sudah menyampaikan bahwa di Premier League 2022-2023 dia akan melakukan apa yang selama ini dianggap orang lain tidak bisa dia lakukan guys. Jadi ngeri banget nih. Nah di sini juga ada nama Luis Diaz ya guys. Kalau dibandingkan dengan Mo Salah memang jauh, tetapi Luis Diaz juga banyak yang mempertimbangkan untuk mengambilnya. Begitu pula dengan Martinelli dan Saka. Nah Saka ini keunggulannya sebenarnya karena dia menjadi eksekutor penalti. Cuma kita belum tahu jelas guys siapa eksekutor penalti utama Arsenal, karena Arsenal tuh biasanya siapa yang dijatuhkan dia yang eksekusi. Sama kayak Martinelli di game week terakhir Premier League musim lalu kan, orang-orang udah pada ngarep Saka nih yang nendang, toto Martinelli yang maju kan. Gitu. Dan kalau dia dari XA, Martinelli memang di bawah Saka, tetapi XG Martinelli di atas Saka guys. Dan kalau dia dari harga ini dia yang mencolok ya, Martinelli lebih murah 2 dibandingkan Saka guys. Oke, itu tadi posisi gelandang, kita lanjut ke posisi penyerang ya guys. Nah, Gabriel Jesus nomor 1 guys kalau dilihat dari NPXGI, penyerang yang membabi buta ya guys selama pramusim bersama Arsenal, langsung nyetel. Dan kalau kita lihat guys, di musim 2021-2022 aja bersama Manchester City dia terbilang jarang main, tetapi dia punya XA yang nomor 1 guys dibandingkan striker-striker elite ini bersama dengan striker Brentford Ivan Toney gitu. Dan NPXGI-nya bahkan di atas penyerang-penyerang top seperti Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Jamie Vardy yang notabene tampil lebih rutin bersama timnya masing-masing gitu guys. Kalau dia dari XGI, Ronaldo nomor 1 ya guys, karena di sini kan Ronaldo juga menjadi eksekutor penalti. Nah, kalau XGI-nya Gabriel Jesus ini 0,68 karena dia nggak jadi eksekutor penalti, sehingga di bawahnya Ronaldo. Nah, menarik kalau misalkan nanti di game week pertama lawan Palace, ternyata Jesus menjadi eksekutor penalti, ini pasti akan membuat harganya terdongkrak dan statistiknya semakin meningkat ya guys. Gue penasaran sih menantikan gimana kalau Gabriel Jesus main di pertandingan resmi seperti Premier League untuk Arsenal. Di sini juga ada pilihan-pilihan striker dengan harga yang lebih terjangkau ya guys, seperti Watkins, Martial, Mbeumo, dan Wilson. Martial ini menarik banget guys. Makanya kalau para pendukung Manchester United yang main FPL justru lebih pengen tuh ada kepastian Cristiano Ronaldo ini cabut nggak dari Man United atau bertahan. Karena kalau Ronaldo cabut, Martial ini bisa dipastikan menjadi penyerang tengah utama Manchester United, posisinya aman, nggak kena rotasi. Tapi kalau masih ada Ronaldo, meskipun Ronaldo ngebuat Erik ten Hag kesel ya guys karena cabut duluan tuh dalam laga pramusim kontra Rayo Vallecano, tetapi masih ada kans Martial ini menit bermainnya terbagi dengan Ronaldo. Sehingga kalau gue pribadi ini agak-agak riskan, tetapi kalau lo yang suka risiko dan berpotensi memberikan poin besar, Martial bisa menjadi pilihan. Gitu guys. Oke, kita lanjut ya guys. Ini adalah proyeksi poin guys untuk 6 game week ke depan guys. Kita mulai dulu dari kiper. Ya, di nomor 1 game week pertama ada Alisson dan Lloris ya guys yang berpotensi mendapatkan poin tertinggi. Sementara di game week kedua yang berpotensi mendapatkan poin tertinggi adalah Alisson, diikuti dengan Ederson. Di game week ketiga ada Ramsdale dan Lloris ya guys yang berpotensi mendapat poin tertinggi. Di game week 4 kembali ke Alisson guys. Memang pertahanan Liverpool sangat kuat dan fixtures-nya terbilang enteng ya guys. Lalu di game week kelima Ederson yang memiliki proyeksi poin tertinggi. Di game week ke-6 kembali ke Hugo Lloris. Jadi kalau misalkan dilihat dari
poin-poin ini ya guys, yang paling sering mendapat poin tertinggi itu Alisson dan juga Lloris ya, sama-sama 3 kali. Tetapi kalau secara di total poin game week 1 sampai game week 6, Alisson ini hanya bisa diimbangi oleh Ederson Moraes dan Aaron Ramsdale gitu. Nah ini top 5. Kalau bagi lo yang masih ragu milih kiper siapa nih guys, inilah proyeksi poin untuk kiper dengan poin tertinggi 6 game week ke depan. Kita lanjut ke proyeksi poin buat para back ya guys. Di sini Alexander Arnold terlihat sangat mendominasi ya guys di atas Cancelo, James, Robertson dan Ruben Dias Manchester City. Alexander Arnold menguasai poin tertinggi di game week 1, 2, 4, 5, 6. Hanya game week 3 guys yang dimenangi oleh Reece James, dan game week 6 Reece James sama Alexander Arnold poinnya sama ya. Permasalahannya guys, kalau Reece James ini gue ragu Reece James bisa diturunin sebagai right center back. Karena ketika di pramusim Thomas Tuchel terlihat mencoba kalau Hudson-Odoi menjadi wingback kanan dan terbukti lumayan bagus ya guys. Dan Reece James ini memang kalau gue lihat terlalu sering cedera pada musim lalu, dan itu karena intensitas dia tuh bertahan dan menyerangnya tuh sangat gila ya guys, sehingga membuat potensi dia cedera juga tinggi. Itu yang jadi membuat gue ragu untuk mengambil Reece James. Ditambah lagi kehilangan Anthony Rudiger, itu membuat lini belakang Chelsea terlihat kopos selama pramusim, tidak pernah clean sheet ya guys. Jadi kalau dilihat dari ini, catatan 6 game week ke depan poin tertinggi adalah TAA ya guys, diikuti oleh Cancelo, dan menurut gue memang fullback City dan Liverpool ini yang lebih aman guys. Oke, kita lanjut ke gelandang ya guys. Yang berpotensi poin tertinggi selama 6 game week ke depan adalah Mo Salah dengan 42,9 poin guys. Mo Salah menguasai poin tertinggi game week 1, 2, 4, 5, dan 6 guys. Son Heung-min hanya nyelip guys di game week 3 dan game week 6. De Bruyne tidak ada peluang, begitu pula dengan Sterling dan juga Luis Diaz. Tetapi tetap ini adalah 5 gelandang dengan poin tertinggi, artinya kalau lo masih galau nih siapa ya buat menemani Mo Salah di lini tengah, 4 pemain ini bisa lo pilih, termasuk Luis Diaz di sini yang harganya 8 ya guys, yang paling murah. Sehingga kalau misalkan lo punya gelandang harga 8, itu akan memudahkan lo untuk melakukan pertukaran pemain ketika lo melakukan transfer. Entah Luis Diaz bisa lo ganti nanti dengan Foden, Riyad Mahrez, Jarrod Bowen yang 8,5, atau bisa juga Mason Mount atau bahkan Bukayo Saka. Gitu guys. Lanjut ya guys, kita ke posisi penyerang. Di 6 game ke depan yang berpotensi poin tertinggi adalah Erling Haaland guys, striker baru Manchester City guys, yang dalam laga Community Shield nyaris menciptakan gol ke gawang Liverpool tetapi terkena mistar. Ternyata dia akan menjadi pemilik poin tertinggi di game week 2, 3, 4, dan 5 guys. Lalu Harry Kane menguasai game week 1, game week 3, dan game week 6. Nah, ini juga menjadi kegalauan ya guys. Siapa sih yang perlu kita pilih nih guys? Erling Haaland atau Kane untuk menjadi striker premium? Karena kalau Jesus, wah ini udah lebih dari 70% yang guys yang ngambil. Vardy berisiko dan juga Tony berisiko, karena Tony juga akan kehilangan supply dari Christian Eriksen yang cabut ke Manchester United. Sementara Jamie Vardy ini juga kemungkinan ada potensi kehilangan Madison ya guys, yang diisukan akan hengkang nih di bursa transfer. Sebelum bursa transfer ditutup belum bisa tenang nih guys untuk mengambil pemain Leicester. Nah jadi memang Haaland dan Kane ini, kalau misalkan dilihat dari fixtures ya guys, memang di game week pertama Kane memiliki kans yang lebih besar karena bertemu Southampton dan di kandang sendiri, sedangkan Haaland harus berkunjung ke markas West Ham. Tetapi setelah itu di game week kedua Haaland hanya bertemu dengan Bournemouth guys, klub promosi, sedangkan Kane mesti ke markas Chelsea. Nah kalau dilihat dari kans seperti ini, proyeksi ke depan lo bisa memilih guys, apakah lo prefer Haaland atau prefer Kane. Yang jelas kalau misalkan game week 1 lo pilih Kane, artinya game week kedua kemungkinan lo akan tergoda nih untuk ngambil Haaland guys. Oke, langsung aja gue buka tim gue guys. Ini dia tim gue guys. Di posisi kiper gue memilih Aaron Ramsdale. Di posisi back gue pakai 5 back guys, yang semuanya back sayap, wing back. Ada TAA, Cancelo, Trippier, Robertson, dan Perisic. Nah Perisic ini memang berisiko ya guys, dan statistiknya di Premier League musim lalu belum terbukti, tetapi performa dia di usia kepala 3 bersama Inter Milan di Serie A musim lalu terbilang ganas. Dan kalau lo lihat di laga terakhir Spurs di pramusim ya guys, itu Perisic sangat maju sekali guys. Posisinya kaki kanannya hidup, kanan kiri, itu membuat Antonio Conte sangat menyukai Perisic. Tetapi Conte mengatakan bahwa ini belum Ivan Perisic yang saya kenal gitu. Nah menurut gue ini agak berisiko tetapi potensinya bagus. Di posisi 3 gelandang gue memilih Mo Salah, Bukayo Saka, dan Bailey guys. Dan di posisi 2 penyerang gue memilih Jesus dan Kane. Dan di cadangan ada Ward, Andreas, Plange, dan Da Silva. Nah kalau gue pribadi dengan squad saat ini, gue merencanakan untuk kaptenin Harry Kane guys.
Tetapi di game week kedua gue berencana untuk mengganti Kane dengan Erling Haaland, tergantung bagaimana performa Haaland nanti. Kita lihat sama-sama, begitu juga performa Kane di game week pertama. Gitu guys. Oke guys, gue berdoa semoga kita sama-sama mendapatkan poin yang tinggi di game week pertama ini guys. Segitu dulu guys ulasan kali ini. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Gue doain di game week pertama ini kita sama-sama memiliki poin yang tinggi. Bahkan kita berpeluang untuk ke Inggris di antara kita ya guys, untuk menjadi juara dunia nomor 1 guys pada FPL 2022-2023. Semoga video gue bermanfaat guys. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Yan Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yan Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.